Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan memahami isi teks cerita, kemudian menemukan dan memaknai kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Nah, di sini sudah ada cerita yang berjudul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini ada warga sekolah yang sedang melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda ya. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Kita lihat naskah Sumpah Pemudanya ya. Nah, ini disebut dengan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ini isi naskah Sumpah Pemuda yang pertama. Kita baca yang kedua ya, yang ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian isi yang ketiga yang ini. Kita baca sama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nanti saat mengikuti upacara Sumpah Pemuda, kemudian ada petugas yang membacakan, kalian harus mengikuti dengan seksama ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo membaca. Ayo membaca teks Sumpah Pemuda dengan percaya diri. Kita baca sama-sama lagi ya, naskah Sumpah Pemudanya. Nanti kalian ikuti. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, nanti mengikutinya harus keras ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar sinonim ya. Sinonim itu artinya memiliki arti yang sama. Beri tanda centang seperti ini pada jawaban yang tepat. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini sudah ada kosakata tanah air yang bersinonim dengan kosakata tanah air. Apakah tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur? Betul sekali. Yang maknanya sama atau artinya sama dengan tanah air, yaitu tanah kelahiran. Jadi kita centang di sini. Kemudian nomor 2 ada kata bangsa. Apakah bersinonim dengan musuh, masyarakat, atau penjajah? Pada pintar semua. Yang bersinonim dengan bangsa yaitu masyarakat. Kemudian nomor 3 ada kata sumpah. Sumpah itu sama dengan ikrar. Jadi centang di sini. Dan kita lihat nomor 4 di sini ada khidmat. Khidmat itu sama dengan khusyuk. Dan yang terakhir nomor 5 ada kosakata bersatu yang memiliki arti sama dengan bersatu, yaitu berkelompok. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian berikutnya.
Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerah ya. Nah, di sini sudah ada cerita yang berjudul Mengenal Perbedaan Suku. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Sedangkan Edo berasal dari Papua. Kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Kita lihat yuk nama-nama siswanya. Di sini sudah ada Dayu, Edo, Beni, dan Siti. Nanti kita beri tanda panah ya sesuai dengan sukunya atau asal daerahnya. Nah, berarti di sini Dayu berasal dari suku Bali ya. Jadi tanda panahnya ke sebelah sini. Kemudian Edo berasal dari Papua. Gambar berikutnya kita lihat di sini ada Beni. Beni berasal dari Sumatera Utara. Berarti sukunya suku Batak ya. Kita tarik garis ke sini. Dan yang terakhir di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Jawa. Jadi tarik garis ke sebelah sini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Nah, untuk contohnya kalau Abi temannya hanya ada 4 ya. Jadi ditulisnya ada 4 saja. Yang pertama teman Abi itu ada Fitri. Fitri berasal dari Jawa Barat. Jadi sukunya suku Sunda. Kemudian teman Abi yang kedua ada Hanifah. Hanifah sukunya suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian Hafijah suku Sunda dari Jawa Barat. Kemudian yang terakhir teman Abi ada Hanafi. Hanafi suku Sunda dari Jawa Barat. Jika kalian di sekolahnya punya temannya banyak boleh ditambahkan ya. Dan suku atau daerah asal pasti berbeda dengan Abi ya. Jadi silahkan tulis sesuai suku atau asal daerahnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Kemudian nanti sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, kalau menurut Abi kita harus bersikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati ya. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, tinggal ditambahkan saja ya. Nanti silahkan presentasikan di depan kelas, jangan malu-malu. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari kesetaraan beberapa nilai pecahan uang ya. Kita baca teks berikut. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Yuk kita ke bagian ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nomor 1, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, inilah beberapa pecahan uang yang senilai dengan Rp4.000 ya. Nanti jika masih ada lagi silahkan boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian nomor 2. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Yuk kita cari nilai pecahan uang yang senilai dengan Rp3.000. Abi kasih satu contoh ya, yang sama nilainya dengan uang Rp3.000, yaitu satu lembar uang Rp2.000-an dan satu lembar uang Rp1.000-an. Jadi kalau dijumlahkan semuanya Rp3.000.
Sama dengan yang ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada nomor 3. Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Yang ini juga Abi kasih contoh satu saja ya. Yang senilai dengan uang Rp5.000, yaitu pecahan 4 lembar uang 1000-an dan 2 keping uang 500-an. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4 yang terakhir. Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Nah, pecahan yang sama dengan nilai uang Rp2.000 yaitu 2 keping uang 500-an dan 1 lembar uang 1000-an. Silahkan nanti kalian kalau memiliki jawaban-jawaban yang lain, boleh ditambahkan saja ya. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membedakan suku atau asal daerah. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.